Oke, lanjut ke materi pengantar ekonomi makro minggu ketiga, kita bahas contoh soal mengenai penghitungan dari distribusi pendapatan berdasarkan kurva Lorenz, kriteria Bank Dunia, dan koefisien Gini. Jadi saya punya data ini ya, suatu negara dia survei gitu semua penduduknya, kemudian dia buat dalam bentuk tabel gini kan. Jadi ini kelompok pendapatan ya, taruhlah A, B, C, D, E, ada 5 dibagi ke dalam 5 kelompok pendapatan. Ini orang-orang yang pendapatannya kurang dari 4 juta, itu rata-rata pengeluarannya 2 juta per bulan. Nah ini ada 150.000 orang. Jadi di dalam negara tersebut 150.000 orang itu rata-rata pengeluarannya 2 juta. Kemudian yang rata-rata pengeluarannya 5 juta itu ada 100.000, yang pengeluarannya 10 juta itu ada 75.000 orang, yang pengeluarannya 20 juta per bulan itu ada 15.000 orang, dan yang rata-ratanya 100 juta per bulan itu jumlahnya ada 10.000 orang. Nah, kenapa kan ini kan kita ngukur distribusi pendapatan ya, kenapa yang didata itu pengeluaran? Karena biasanya orang-orang itu lebih jujur gitu ya kalau ditanya pengeluarannya. Kalau kamu survei tanya pendapatan orang, biasanya dia sulit tuh untuk terbuka. Ada orang yang misalnya dilebih-lebihkan gitu kan, karena takut dianggap miskin atau dia gengsi. Atau misalnya ada orang yang justru kayak dikurang-kurangin gitu kan, karena takut bayar pajak lebih gitu misalnya. Jadi biasanya yang ditanyakan itu pengeluarannya gitu, karena biasanya pengeluaran itu seimbang dengan pendapatannya. Orang yang pendapatannya besar ya pengeluarannya besar, orang yang pendapatannya kecil ya pengeluarannya biasanya kecil gitu kan. Nah untuk kita menghitung bagaimana distribusi pendapatannya, mungkin saya pindah dulu gitu ya ke Excel. Biar lebih gampang. Oke. Nah, ini agak riuh, gak apa-apa. Jadi ini kan datanya nih. Data yang tadi kan saya pindahin ya. Nah, pertama kita harus mengukur dulu proporsi penduduk gitu ya. Proporsi penduduk itu dengan menghitung perbandingan antara data di jumlah penduduk di kelompok pendapatannya dibagi dengan jumlah penduduk total. Jadi ini setelah dihitung kan jumlah penduduk totalnya 325.000 orang. Nah, sebetulnya kita mau menghitung berapa persen jumlah penduduk yang rata-rata pengeluarannya 2 juta per bulan. Berarti kita bagi aja ya 130.000 dibagi 325.000 dapat 0,4 atau 40%. Terus untuk menghitung yang ini sama, berarti 100.000 orang yang pendapatannya 5 juta per bulan dibagi total penduduknya 325.000 dapat 0,31 dan seterusnya gitu ya. Kita hitung semuanya. Kemudian setelah dapat proporsi penduduk, kita menghitung kumulatif penduduk. Kalau proporsi itu F kecil, P kecil, kumulatif penduduk itu F besar. Kumulatif gitu ya, kumulasi. Nah, kumulatif itu jadi menghitung persentase dari kelompok pendapatan dia ditambah kelompok pendapatan sebelumnya. Jadi dijumlahin terus. Jadi misalnya gini, untuk baris pertama kan kelompok pendapatannya yang paling kecil ya ini kan. Berarti tetap sama ya, 0,4. Nah, untuk menghitung yang baris kedua, itu kita jumlahkan proporsi penduduk kelompok yang kedua ditambah proporsi penduduk kelompok yang pertama. Jadi 0,31 ditambah 0,4 jadi 0,71. Sama juga untuk menghitung yang baris ketiga, berarti kita jumlahkan 0,23 ditambah 0,31 ditambah 0,40 jadi 0,94. Sama juga di bawah kita jumlahin segini gitu ya, 4 baris dan seterusnya. Nah kalau kamu bener ngitungnya di baris terakhir itu harusnya jumlahnya 1 gitu kan, atau 100%. Lalu selanjutnya udah dapat kumulatif penduduk, kita harus melihat pendapatan gitu kan, karena tadi kalau kamu ingat
koefisien gini, itu kan sumbu X-nya adalah persentase penduduk, sumbu Y-nya adalah persentase pendapatan. Jadi kita harus hitung dulu jumlah pendapatannya. Itu caranya gampang, tinggal dikalikan saja kan rata-rata pengeluarannya dikalikan sama jumlah penduduk pada kelompok tersebut. Jadi ini 2 juta dikali 130.000 dapat 260 miliar gitu ya. Seterusnya ini juga untuk menghitung yang ini berarti 5 juta dikali 100.000 dapat 500 miliar dan seterusnya. Oke, sampai yang bawah. Kemudian sudah dapat jumlah pendapatan, kita hitung lagi proporsi pendapatan sama dengan proporsi penduduk. Cuman kalau proporsi penduduk kan dari kolom jumlah penduduk, kalau proporsi pendapatan yang hitungnya dari kolom jumlah pendapatan. Jadi untuk mengukur berapa pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut gitu kan. Artinya kita bagi saja kan jumlah pendapatannya 260 miliar dibagi total pendapatan nasionalnya. Ini kita jumlahin dapat 2,3 triliun. Berarti untuk orang-orang dengan kelompok pendapatan kurang dari 4 juta itu mendapatkan proporsi pendapatan nasional sebesar 11%. Sama juga untuk menghitung ini berarti 500 miliar dibagi total pendapatannya 2,3 triliun dapat 0,22 atau 22%. Dan seterusnya. Kita hitung sampai kelompok yang terakhir, yang paling kaya ini ya, yang pendapatannya di atas 25 juta. Selanjutnya kita hitung juga kumulatif pendapatan, sama caranya dengan menghitung kumulatif penduduk dari proporsinya. Berarti tabel yang kolom baris yang pertama ini sama dengan proporsi pendapatannya. Untuk menghitung kumulatif pendapatan baris yang kedua berarti proporsi pendapatan si baris kedua ditambah yang baris pertama. Jadi 0,22 ditambah 0,11 jadi 0,33. Sama juga untuk menghitung kumulatif yang ini dijumlahin semuanya kan, 0,32 ditambah 0,22 ditambah 0,11 jadi 0,65 dan seterusnya. Sama juga dengan kumulatif penduduk di baris terakhir itu harusnya jumlahnya 1. Kemudian kita menghitung FC-1. Jadi kalau ingat rumus koefisien gini tadi kan 1 dikurang sigma dari FP dikali FC plus FC-1 kan. Nah ini FC-1-nya. FC-1-nya ini apa? FC-1 adalah kumulatif pendapatan pada kelompok sebelumnya. Jadi caranya gampang banget. Ini yang kolom kumulatif pendapatan kamu copy, kamu turunin satu baris. Ini kan sama nih 0,11, ini 0,11, 0,33, 0,33. Jadi kamu turunin satu baris, yang baris terakhirnya kamu kosongin aja. Oke, udah. FC-1 kan. Terus kolom yang ini FC plus FC-1. FC ini kan kumulatif pendapatan. FC-1 kolom yang ini. Berarti tinggal ditambahin aja. Kolom ini ditambah kolom ini. Berarti 0,33 ditambah 0,11 sama dengan 0,44. Berarti untuk menghitung ini sama juga 0,65 ditambah 0,33 sama dengan 0,98. Seterusnya sampai ke baris yang bawah. Nah terakhir, FP dikali FC plus FC-1. Ini bagian rumus koefisien gini tadi ya. FP kan yang ini nih, proporsi penduduk, kolom yang ini. FC plus FC-1 yang ini. Berarti tinggal dikalikan saja. Kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang ini. Berarti 0,31 dikali 0,44, 0,14. 0,23 dikali 0,98, 0,23 dan seterusnya gitu ya. Kamu hitung sampai bawah, terus kamu jumlahin sekian dapat 0,46. Nah untuk menghitung koefisien gininya itu kan tadi rumusnya 1 dikurang sigma dari FP dikali FC plus FC-1. Ini kan sigmanya nih jumlah kan. Berarti tinggal tinggal ini aja kan, berarti 1 dikurang si FP kali FC plus FC-1. Udah dapat. Ini koefisien gininya 0,54.
atau 54% gitu ya. Jadi sepanjang ini kamu tuh cuma mau dapetin koefisien Gini sekian. Nah, mungkin kita balik, ingat aja untuk membuat kurva Lorenz kita perlu 2 kolom ini. Jadi ini kan sumbu X-nya ya, berapa persentase penduduk kumulatif secara kumulatif sama berapa persentase pendapatan secara kumulatif. Nah, kita balik ke PowerPoint. Saya pindahkan tadi ya yang sudah kita hitung, F besar P kecil sama F besar C kecil gitu kan. Kumulatif penduduk dan kumulatif pendapatan. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam grafik, itu kita akan dapat kurva Lorenz-nya gitu. Jadi ini misalnya kan 40% penduduk termiskin itu mendapatkan 11% dari total pendapatan nasional. Jadi ini kan 40%, ini sumbu Y-nya adalah 11%. Terus selanjutnya 71% penduduk termiskin itu mendapatkan 33% pendapatan. Ini ya, 71% di sini, 33% di sini, gitu kan, di titik yang ini. Kemudian selanjutnya kalau kita teruskan, itu kita dapat kurva Lorenz-nya. Nah, kalau ngelihat sekilas ini kan berarti di tengah-tengah ya, di antara garis yang hijau ini dengan area yang ini kan, berarti kan kurang lebih ketimpangannya sedang gitu. Tapi untuk melihat secara akurat apakah distribusi pendapatannya timpang tinggi, sedang atau rendah, ya kita gunakan kriteria Bank Dunia sama koefisien Gini. Kalau kriteria Bank Dunia kan kita cuma melihat titik ini nih, ya kan? 40% penduduk termiskin itu dapatnya berapa persen pendapatan. Ini kan 40% penduduk termiskin itu mendapatkannya 11% dari pendapatan. Nah, kalau kamu ingat di video sebelumnya, itu kalau 40% penduduk termiskin menurut Bank Dunia ketika dia mendapatkan kurang dari 12% pendapatan, maka dapat dikatakan tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya itu tinggi gitu. Nah, untuk koefisien Gini bagaimana? Koefisien Gini kan tadi kita sudah dapat ya 0,54. Nah, kalau kamu ingat juga di video sebelumnya ukuran untuk koefisien Gini, itu kalau koefisien Gininya di atas 0,5 itu dapat dikatakan ketimpangannya tinggi. Sehingga sama nih kesimpulannya antara indikator Bank Dunia dengan koefisien Gini, bahwa dengan data yang tadi si negara tersebut itu disimpulkan memiliki distribusi pendapatan yang ketimpangannya tinggi, jadi jelek gitu ya. Oke. Nah, kita masih membahas materi pengantar ekonomi makro minggu ketiga. Lanjut, pada bagian ini kita akan bahas mengenai kemiskinan.